Perkenalkan, saya Ana Bertasiran, mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Undana. Di sini saya akan membahas tugas dari mata kuliah audit forensik terkait dengan analisis kasus pada PT Barbados untuk audit laporan keuangan per 31 Desember. Di sini terkhususnya pada pengendalian internal. Nah, di sini ada 3 pertanyaan yang dilontarkan, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kelemahan dan efektivitas pengendalian internal yang ada pada PT Barbados. Lalu yang kedua yaitu mengidentifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi, dan yang ketiga yaitu menyusun risiko salah saji material. Kita langsung saja bahas. Untuk yang pertama, mengenai kelemahan dan efektivitas pengendalian internal. Untuk kelemahan pengendalian internal pada PT Barbados yang saya temukan di sini ada 3. Yang pertama yaitu adanya pendobelan pembagian tugas, yang mana di sini bahwa Departemen Teknologi Informasi itu dia melakukan 2 tugas, yang mana seharusnya Departemen Teknologi Informasi sendiri itu dia hanya melakukan tugasnya dalam memproses data. Namun karena kurangnya departemen dalam PT Barbados, maka Departemen TI atau Teknologi Informasi di sini melakukan atau merangkap 2 tugas, yaitu selain memproses data, Departemen TI juga itu melakukan tugas modifikasi. Lalu untuk kelemahan pengendalian internal yang kedua yaitu bahwa proses konfirmasi antar pihak manajemen itu tidak berjalan dengan baik, yang mana di sini dikatakan sendiri bahwa staf Departemen TI dalam melakukan diskusi dengan pihak pabrik komputer untuk atau dalam hal modifikasi, hasil diskusinya itu tidak disampaikan pada seluruh pihak manajemen. Nah, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa pihak konfirmasi antar manajemen atau antar semua pihak manajemen itu tidak dijalankan dengan baik. Lalu untuk modifikasi barangnya juga itu tidak disampaikan pada pelanggan, yang mana hal tersebut dapat memicu kecurigaan pelanggan dan dapat menghilangkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu untuk kelemahannya yang ketiga yaitu pengendalian aplikasi untuk mengakomodir adanya transaksi yang gagal akibat adanya perbedaan penjualan dan daftar penjualan, sehingga output sistem dapat memberikan informasi yang jelas. Yang selanjutnya yaitu mengenai efektivitas pengendalian internal. Nah, di sini ada 2 efektivitas pengendalian internal yang saya temukan. Yang pertama yaitu adanya pembatasan karyawan yang masuk dalam ruang komputer. Nah, hal tersebut memang seharusnya dan patut dilakukan untuk mengurangi tindakan fraud atau kecurangan. Karena di sini dokumen yang disimpan dalam ruang komputer itu memang sangat penting, dan apabila salah digunakan oleh pihak tertentu akan merugikan perusahaan. Dan hal tersebut telah dilakukan oleh PT Barbados, yang mana pernyataan tadi didukung oleh informasi yang ada pada soal atau yang disampaikan bahwa pihak perusahaan hanya staf Departemen TI yang diperbolehkan memasuki ruangan komputer. Lalu untuk efektivitas pengendalian internal yang kedua yaitu bahwa adanya pengendalian aplikasi pada input, proses, dan juga output yang telah dijalankan dengan baik, yang mana tugas-tugas pengendalian tersebut dilakukan oleh karyawan yang memang benar-benar menguasai bidang kerja mereka masing-masing. Lalu untuk soal yang kedua mengenai identifikasi what can go wrong terhadap kelemahan yang teridentifikasi. Untuk yang pertama yaitu jika tidak dicegah maka akan dapat menyebabkan terjadinya korupsi, yang mana tidak ada konfirmasi dari pihak Departemen TI terhadap modifikasi pada setiap pihak manajemen. Hal tersebut dapat menimbulkan atau akan dengan mudahnya terjadi tindakan korupsi. Lalu yang kedua yaitu penyalahgunaan aset, yang mana
barang yang dipesan atau dijual pada pelanggan telah dimodifikasi, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan aset pada persediaan. Lalu yang ketiga yaitu dapat menimbulkan salah saji material pada laporan keuangan perusahaan. Lalu untuk yang terakhir, yang ketiga, risiko salah saji material itu dapat ditetapkan pada besarnya laba sebelum pajak pada laporan laba rugi dan pada akun persediaan laporan posisi keuangan, yang mana terdapat dalam pernyataan perusahaan, yaitu jika terdapat perbedaan antara order penjualan dan daftar order penjualan slip tagihan akan diperbaiki secara manual dan rangkap kedua akan dikirimkan kembali ke ruang komputer untuk perbaikan di periode pemrosesan berikutnya. Nah, di sini terdapat melihat bahwa ada kemungkinan salah saji jika slip tagihan yang kedua itu lupa untuk dikirimkan kembali ke ruang komputer, yang kemudian tidak ada perbaikan dalam pemrosesan periode berikutnya. Akun persediaan itu dapat dijadikan dasar karena ada modifikasi yang dilakukan secara sepihak yang dilakukan oleh Departemen TI tanpa melakukan konfirmasi dengan manajemen secara keseluruhan. Baik, sekian saja itu dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.